Alur cerita Ultimate Martial Evolution begin by awakening the King Monster. Kini sudah memasuki chapter ke-7 sampai ke-8. Di cerita sebelumnya, diperlihatkan pertandingan kedua babak perempat final telah dimulai. SMA King Feng Shen Guan melawan MC Kita Yihe dari SMA Ancheng 1. Cerita berlanjut, pertandingan babak 8 besar ujian bela diri Ancheng sedang berlangsung sengit. Yihe dan Shen Guan kini bentrok adu pukulan. Pukulan mereka sangat kuat sehingga arena pertarungan menjadi retak. Efek dari pukulan mereka sampai ke bangku penonton. Salah satu penonton berkata, Yihe melawan Shen Guan, kekuatan mereka seimbang. Tapi tiba-tiba, Shen Guan menyadari sesuatu. Hidungku berdarah, apa ini kekuatan dari bloodline-mu? Aneh sekali, dia bisa langsung merusak sel tubuh lawan. Yihe berkata, Shen Guan menciptakan semacam pelindung di tubuhnya menggunakan martial energy, jadi serangan aura tidak bisa menembus masuk. Mata Yihe bersinar, sungguh teknik martial yang luar biasa. Orang ini adalah monster yang patut ditaklukkan. Shen Guan kemudian berkata, kalau begitu, aku juga akan menunjukkan padamu martial art yang diwariskan turun-temurun di keluarga Shen. Bloodline Shen Guan terlihat sangat luar biasa. Terpancar beast bersayap dengan tangan menyerupai ular. Pertama Shape Willfish, bloodline tangannya menyerupai ular. Kemudian Deerpig, bloodline menyerupai binatang raksasa mirip rusa. Wah, cepat sekali. Yihe terkena pukulan langsung dari Shen Guan tepat di dadanya. Pengawas pertandingan kemudian berkata, luar biasa. Yihe, yang sebelumnya dijuluki One Kick Superman, akhirnya terkena serangan untuk pertama kalinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Shape Willfish milik Shen Guan. Yihe terlempar mundur, namun Shen Guan tidak memberi kesempatan. Shen Guan langsung menyerang lagi dengan Deerpig, kekuatan pukulan beast rusa. Mau kemana kamu Yihe? Kau akan berakhir di sini. Yihe menahan serang itu dengan sekuat tenaga, lalu Yihe berkata dalam hati, serangan Shen Guan bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, tapi juga mengalirkan martial energi ke tubuhnya, menghasilkan damage ganda. Lawan-lawannya sebelumnya terlalu lemah, dia belum punya pengalaman melawan petarung yang kuat. Tapi tiba-tiba bayangan lengan menyerupai ular mengelilingi Yihe, itu skill Shape Willfish. Yihe tertangkap dan Shen Guan berkata, kau setengah benar. Aku bukan cuma menyuntikkan energi ke tubuhku, tapi aku juga bisa mengunci martial energimu. Jadi kau tidak bisa menggunakan teknik martialmu. Shen Guan kemudian memberi pukulan keras ke Yihe dan membuatnya terlempar melayang di udara. Lalu Shen Guan kembali menunjukkan kekuatan martial lainnya, menyerupai macan raksasa, bersiap menangkap mangsanya. Shen lalu menerjang ke udara. Tiger Pounce, pukulan yang sangat kuat mengenai Yihe. Tapi tidak sampai di situ saja. Kini Shen Guan mengeluarkan teknik martial menyerupai elang pemangsa. Shen Guan meluncur turun memberi serangan, Eagle Dive, dan berkata, Yihe kau tidak akan bisa mengalahkanku. Yihe bersiap menahan serangan Shen Guan. Pukulan itu sangat kuat, membuat ledakan di arena pertandingan, dan arena menjadi hancur berantakan. Shen Guan dengan percaya diri berdiri tegak di atas arena. Dia tertawa dan berkata, ini seru sekali. Lalu pengawas pertandingan berkata, rangkaian serangan Shen Guan membuat Yihe tak bisa melawan sama sekali. Tim medis sudah bersiap di luar arena. Serangan kombinasi Shape Willfish barusan bahkan bisa membuat petarung biasa hampir mati. Sepertinya hasilnya sudah jelas. Juara dari SMA King Feng adalah... Belum selesai ucapan pengawas ujian. Tiba-tiba Shen Guan instingnya merasakan sesuatu yang berbahaya. Shen Guan melihat bayangan besar di balik asap hitam dan berkata, apa itu? Auranya luar biasa sangat kuat. Tiba-tiba muncul kaki monster keluar dari kepungan asap hitam. Ternyata itu MC Kita Yihe. Kini dia sudah menggunakan teknik Bloodline Awakening. Yihe lalu berkata, kau memang kuat Shen Guan. Sebagai hadiah, kaulah orang pertama yang melihat bentuk asliku ini. Melihat wujud itu, pengawas ujian berkata, siswa SMA yang dapat mengaktifkan Magical Beast Embodiment akan langsung diterima di Universitas Huadu tanpa ujian. Itu adalah Magical Beast Embodiment. Tak disangka, selain Liu Qingzu si jenius martial art, Ancheng memiliki satu lagi jenius dengan bloodline yang kuat. Shen Guan membeku ketakutan dan berkata, itu? Magical Beast Embodiment?
Jadi guys, Magical Beast Embodiment adalah perwujudan binatang ajaib. Yihe kini berjalan ke arah Shen Guan, dan Shen Guan berkata, "Kebangkitan bloodline-mu bisa mencapai tingkat seperti ini." Bahkan pengawas ujian terheran dengan kekuatan Yihe. Setiap penguji dilengkapi dengan headphone monitor untuk mengawasi peserta dan berbagai faktor di dalam dan luar arena. Nilai radiasi nuklirnya bahkan mencapai 9.999.999. Apa yang terjadi? Tingkat nuclear radiation melampaui batas. Para penguji, setelah melihat Magical Beast Embodiment Yihe, tampaknya menyadari ada masalah. Bungkus arena dengan martial energi untuk mencegah kebocoran nuklir. Para penonton di bangku penonton berkata, "Jadi, ini adalah kebangkitan bloodline Yihe? Keren sekali. Ada yang tahu bloodline monster apa yang dia miliki?" "Aku dari SMA pertama. Ku dengar dia membangkitkan bloodline yang tidak diketahui." "Monster sekuat itu, bagaimana mungkin tidak diketahui?" Melihat itu, salah satu peserta ujian berkata, "Tampaknya planet Blue Star tidak memiliki makhluk bernama Dimora. Tak heran mereka tidak tahu." Bahkan efek kekuatan Yihe berdampak ke tubuh Shen Guan. Hidungku mimisan lagi. Tampaknya perisai martial energiku sudah tidak mampu menahan energi Yihe. Tampaknya aku tidak bisa menahan lebih lama. Shen Guan kemudian bangkit, mengeluarkan teknik Bloodline Awakening Golden Star Demon Ape, berwujud kera berwarna emas. Melihat itu, pengawas ujian berkata, "Satu lagi Third Order King Bloodline. Ujian tahun ini benar-benar banyak kandidat top." Shen Guan kembali menyerang Yihe dengan form Will Fist, Snake Strike. Begitu juga Yihe menerjang menyerang Shen Guan. Pukulan mereka saling tabrakan, tetapi apa yang terjadi? Shen Guan terluka parah di lengannya. "Ah, tanganku. Jika aku tidak segera mengurangi tekanan, seluruh lenganku mungkin sudah hancur. Sebelumnya aku begitu sombong dan sekarang aku dipermalukan." Yihe tidak mengalami luka setelah pukulan mereka bertabrakan, dan kini Yihe berjalan ke arah Shen Guan dan berkata, "Kau sudah sangat hebat Shen Guan, tapi sayangnya itu tidak mengubah hasil akhirnya." Pengawas ujian kemudian berkata, "Pertarungan babak 8, besar ujian masuk anceng di pertandingan kedua menampilkan Third Order King Bloodline. Di sisi lain, ada Bloodline monster yang sangat kuat hingga tidak diketahui, sungguh pemandangan yang langka." Di dalam hati Shen Guan berkata, "Setelah kebangkitan Bloodline Yihe, kekuatannya jadi sulit diukur. Aku bahkan tidak bisa menahan martial energinya lagi. Sekarang aku hanya bisa mundur untuk maju." Yihe menyerang dan berkata, "Hei, pria besar, jangan melamun." Pukulan bertubi-tubi dilancarkan Yihe ke Shen Guan, dan Shen Guan membalas serangan itu dengan Snake Strike. Dia berhasil menangkap lengan Yihe, lalu berkata, "Seperti yang kuduga, aku tidak bisa menggerakkanmu, tapi tujuanku adalah mengecoh dan berada di belakangmu." Shen Guan melompat di atas Yihe. Pukulan Shen Guan dilancarkan dari atas, menyerupai kaki raksasa siap mendarat ke Yihe yang ada di bawah. Pukulan tendangan dari Shen Guan tepat mengenai Yihe yang ada di bawah. Kemudian Shen mendarat. Tetapi Shen Guan sangat terkejut melihat Yihe masih berdiri tegak di tempatnya tanpa tergores sedikit pun. Yihe kemudian melangkah dan berkata, "Sekarang giliranku." Yihe mengeluarkan teknik di tangannya dan menerjang menyerang Shen Guan. Tetapi apa yang terjadi? Shen Guan terduduk lalu kemudian berlutut, seketika bersujud dan berkata, "Aku menyerah." Hal itu membuat Yihe bingung membeku, lalu berteriak dengan wajah kesal, "Bro, aku sudah mempersiapkan semuanya, tapi engkau menyerang secara diam-diam. Itu membuatku merasa tertekan." Ya sudahlah. Tetap menyimpan energi itu memang tidak nyaman. Bagaimanapun, menurut aturan, setelah satu pihak menyerah, pihak lain tidak berhak menyerang. Lalu pengawas ujian berkata, "Pertandingan berakhir. Yihe dari SMA pertama Anceng menang." Para penonton bersorak berteriak menyoraki nama Yihe sebagai pemenang. Lalu diperlihatkan di sosmed terjadi percakapan membahas Shen Guan. Sebelum pertandingan, Shen Guan, "Aku pasti menang." Setelah pertandingan, Shen Guan, "Maafkan aku karena tidak memaksa Yihe untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya." Lalu diperlihatkan unggahan dalam sosmed. Pemilik akun unggahan berkata,
Grup penggemar Yihe yang keempat ditambah akun X. 3 grup pertama sudah penuh. Ikuti aku untuk sorotan penuh pertarungan ujian masuk Yihe. Tahun ini gelar juara ujian masuk tidak lain adalah milik Yihe kami. Siapapun termasuk Liu Qingzu dan Chu Zhou, tidak ada yang setara dengan Yihe. Lalu diperlihatkan area kepemimpinan King Fong, Private High School. Orang itu kesal dan berkata, Luosi sudah kalah, padahal aku menaruh semua harapanku pada Shen Guan. Tapi kau malah berani menyerah. Tahu tidak berapa banyak uang yang kami keluarkan untuk melatihmu? Kau pengkhianat, jangan berharap bisa masuk universitas sebelum melunasi semua uang itu. Tiba-tiba Shen Guan memegang pundak pimpinan sekolah King Fang. Apa yang kau lakukan? Aku tidak bisa menerima pukulan itu. Untuk melindungi fondasi tubuhku, aku memilih menyerah. Kalau aku tidak menyerah, apa kau mau menghadapi pukulan itu untukku? Mengenai dukungan sekolahmu terhadapku, aku akan membayarnya perlahan nanti. Tapi ketahuilah, kau tidak bisa mengancam seorang petarung yang lebih kuat darimu. Baik. Kau ada benarnya. Setelah pertarungan sengit, 4 besar ujian tahun ini telah ditentukan. Keempat peserta yang lolos, Yihe, Liu Qingzu, Chu Zhou, dan Cai Xing. SMA pertama Ancheng menjadi pemenang terbesar, menduduki 3 dari 4 posisi 4 besar. Mendengar itu, ketua SMA pertama Ancheng tertawa dan berkata, sepertinya Pak Liu sudah cukup lama bekerja di sekolah ini, sudah waktunya dinaikkan jabatannya. Selanjutnya, kita mulai dengan undian untuk babak semifinal. Lagi-lagi pertama, lalu seorang gadis di belakangnya berkata, aku juga pertama sambil menunjukkan bola yang dipilihnya. Kemudian pengawas ujian mengumumkan, semifinal pertama adalah duel internal SMA pertama Ancheng, Yihe melawan Liu Qingzu. Lalu dalam percakapan sosmed, terlihat unggahan foto Yihe versus Liu Qingzu. Wow, aku sudah lama ingin melihat mereka bertarung. Pertarungan terkuat dalam sejarah ujian masuk Ancheng. Semangat Dewi Liu. Duel yang paling ditunggu sejak ujian dimulai. Hati ini mendukung Yihe. Hei, aku rasa Dewi Liu lebih unggul ya. Informasi sejauh ini menunjukkan dia menguasai 2 Mysterious Royal Martial Art. Itu saja sudah cukup untuk mengalahkan Cai Shaoling dengan 3rd level King Blood. Dia bahkan belum mengungkapkan kekuatan kebangkitan 4th level Nether Biru Bloodline. Sementara itu, Shen Guan juga memiliki ketiga urutan Raja Darah, dan dia berhasil memaksa Yihe untuk mengungkapkan kebangkitan darahnya. Meskipun darah Yihe tampaknya sangat tinggi, sepertinya itu juga kelas 4, namun tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan Dewi Liu yang memiliki fondasi martial art yang luar biasa. Setuju? Masuk akal. Scene berlanjut, diperlihatkan lokasi semifinal, para penonton bersorak ria menunggu pertandingan. Di dalam arena kini Yihe sudah hadir dan disusul Liu Qingzu naik ke arena. Lalu wasit pertandingan menurunkan tangannya, pertandingan dimulai. Yihe langsung mengeluarkan auranya diselimuti asap di sekitarnya. Di balik asap pekat itu, Liu Qingzu melihat sesosok bayangan gelap dan mata menakutkan berada di belakangnya. Membuat Liu Qingzu terkejut, tapi tatapannya menunjukkan dia siap melawan dan mengalahkan Yihe. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan chapter selanjutnya hanya di sini. Sekian dan terima kasih.